Tidak semua orang yang kaya mendadak itu beruntung. Beberapa hanya sedang menunggu giliran ditagih. Raka menjejak di desa yang nyaris hilang dari peta. Kabut menutupi jalan setapak, dan sumur tua di tengah kebun pisang tampak seperti lubang gelap yang menatapnya. Warga desa yang muncul dari bayangan memperingatkan, jangan dekati sumur itu. Tapi Raka menertawakannya. Keserakahan lebih kuat daripada rasa takut. Ia menatap sumur, merasakan hawa dingin yang menembus tulang, seolah sumur itu sudah menunggunya. Seorang tetua desa menghampiri Raka. Keriput wajahnya dan sorot matanya yang tajam seolah menembus jiwa. Setiap orang yang mencoba sumur itu akan ditagih. Raka hanya tersenyum. Ia yakin mitos hanyalah cerita kosong untuk menakut-nakuti orang bodoh. Tapi malam itu, suara angin dan suara air sumur yang bergolak membawa nada peringatan yang menakutkan. Di tepi sumur, lilin hitam menyalakan cahaya redup. Raka menulis mantra kuno di selembar kertas, membisikkannya dengan suara gemetar. Sumur bergolak perlahan, airnya berkilau kehitaman, seolah menahan napas. Ia menunduk, menyadari tangan gelap muncul sebentar di permukaan, tapi menghilang sebelum ia bisa melihat jelas. Keesokan paginya, Raka menemukan sejumlah uang di rumahnya. Ia tersenyum, kagum dan lega. Hutang-hutangnya bisa dilunasi. Tapi di sudut hatinya ada rasa aneh, rasa takut yang ia abaikan. Di balik keserakahan, terdengar bisikan samar. Bayarlah nanti. Malam kedua, Raka bermimpi. Ia berada di dasar sumur, gelap dan basah, dikelilingi bayangan hitam. Mata yang tak berbentuk menatapnya, menunjuk angka dan nama-nama orang yang dikenalnya. Suara mereka bergema. Bayarlah sebelum terlambat. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang, dingin menembus tulang. Sejak Raka menerima uang, warga desa mulai jatuh sakit satu persatu. Bisikan tentang sumur mulai terdengar di setiap rumah. Orang-orang takut, saling menatap, dan Raka mendengar mereka berbicara tentangnya di balik pintu. Ia mulai merasakan beban yang ia ciptakan sendiri. Raka menambahkan darah ayam hitam ke sumur, mengikuti petunjuk mantra. Air bergolak lebih liar, suara seperti rintihan keluar dari dalam sumur. Mata Raka menangkap sesuatu yang bergerak. Tangan gelap muncul dari permukaan air, menyapanya. Ia mundur, tubuh gemetar, tapi rasa serakahnya menahan langkahnya. Seorang tetangga Raka meninggal secara misterius keesokan harinya. Raka mulai menyadari setiap keuntungan yang ia terima memiliki harga. Ia menatap uang di meja, merasakan hawa dingin merayap ke tulangnya. Malam berikutnya, bisikan terdengar jelas. Dari sumur, suara samar memanggilnya. Bayar, bayar. Raka menutup telinga, tapi bisikan itu masuk ke dalam kepalanya, membuatnya tak bisa tidur. Setiap gerakan terasa berat, seolah tangan gelap menahannya. Malam keempat, arwah-arwah yang pernah melakukan pesugihan muncul di halaman rumah Raka. Mata mereka kosong, senyum dingin menghantui. Mereka berbicara dengan nada yang datar namun menakutkan. Kau adalah bagian dari siklus ini. Malam itu, sumur tampak berbeda. Airnya naik hingga hampir meluap di halaman rumah Raka. Angin dingin berdesir, dan benda-benda di rumah bergerak sendiri. Raka menatap sumur dengan panik. Tangan hitam muncul, mencakar udara, seolah mengundangnya masuk. Ia menunduk, jantung berdebar, sadar bahwa keserakahannya telah membuka pintu bagi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Raka melihat bayangan di sudut rumah. Mereka tanpa wajah, bergerak perlahan, menatapnya. Suara langkah mereka bergema,
tapi tak terdengar di telinga siapapun kecuali Raka. Ia mencoba menjerit, tapi suaranya tertahan. Bayangan itu seakan menertawakan ketakutannya. Setiap lembar uang yang disentuh Raka terasa panas. Dari kertas muncul aroma busuk seperti mayat yang membusuk. Raka tersentak, tapi rasa serakah menguasainya. Ia mulai menghitung uang itu, sadar setiap lembar datang dengan konsekuensi nyawa orang lain. Warga desa jatuh sakit satu persatu. Suara tangisan dan rintihan terdengar dari rumah-rumah kosong. Lampu-lampu padam, kabut menebal, dan Raka merasakan desa itu seolah berubah menjadi labirin kematian. Ia mencoba lari, tapi jalanan selalu kembali ke sumur. Raka bermimpi lagi. Dasar sumur dipenuhi arwah dengan mata merah menyala. Mereka menyebut nama orang-orang yang telah mati karena pesugihan ini. Suara mereka memaksa Raka menatap, merasa setiap detik menghitung mundur nyawanya sendiri. Raka mencoba menghentikan ritual. Ia menaruh semua uang kembali ke sumur. Tapi tangan gelap menolaknya, menariknya hampir masuk ke dalam air. Air sumur bergolak liar, seolah memiliki kehendak sendiri. Ia berteriak, namun teriakan itu ditelan kabut malam. Tetua desa muncul di halaman, menatap Raka dengan mata penuh penyesalan. Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang. Harga sudah jatuh tempo. Raka menatap uang yang menumpuk di rumahnya. Kini terlihat seperti mayat yang menatap balik. Arwah-arwah yang dulu kaya dan mencoba sumur datang lebih dekat. Mereka berbicara dengan nada datar, menatap Raka. Kau harus membayar, atau kau akan menjadi bagian dari kami. Raka merasakan dingin menembus tulang, dan tanah di bawah kakinya sepakan bergetar. Raka melihat bayangan menyerupai keluarganya. Mereka tersenyum, tapi wajahnya memudar menjadi mayat. Rasa panik memuncak. Ia sadar, jika ia tidak membayar, bukan hanya dirinya yang akan hilang, tapi semua yang dicintainya. Malam ketujuh, klimaks. Raka menyalakan lilin terakhir. Air sumur bergolak dengan energi gelap yang luar biasa. Ia menatap dasar sumur, melihat arwah-arwah yang menunggu untuk menagihnya. Hatinya berdebar tak terkendali. Ini malam terakhir sebelum ia jatuh ke dalam siklus pesugihan selamanya. Tangan gelap muncul dari air, mencengkeram kaki Raka. Ia terhuyung, mencoba melawan, tapi tubuhnya terasa berat. Angin malam membawa bisikan, "Bayar, bayar." Raka merasa dirinya ditarik perlahan ke dalam sumur. Desa di sekitarnya tampak berubah. Rumah-rumah memanjang, jalanan menjadi labirin, dan kabut semakin tebal. Raka berlari, tapi langkahnya sia-sia. Sumur terus memanggilnya, semakin dekat, semakin nyata. Sosok hitam muncul di tengah jalan. Wajahnya tak terlihat, tapi aura kematian menyelimuti. Ia memberi peringatan terakhir. Tidak ada jalan kembali. Raka terdiam, merasakan semua rasa takutnya mengerucut menjadi satu titik. Raka jatuh terduduk, napas tersengal, tubuh gemetar. Air sumur telah naik hingga hampir menutupi halaman. Ia menatap arwah-arwah. Tangan mereka menggapai dirinya. Ia sadar seluruh hidupnya telah dijual untuk keserakahan yang singkat. Arwah-arwah mengelilinginya. Satu persatu menyebut nama korban yang telah meninggal karena sumur. Raka merasa bersalah dan ketakutan. Ia mencoba meminta ampun, tapi mereka hanya tersenyum dingin, menunggu pembayaran terakhir. Tangan gelap dari sumur menarik tubuh Raka sepenuhnya. Ia berteriak, namun teriakan itu lenyap di tengah kabut. Sumur tampak hidup, menelan semuanya. Lilin-lilin terakhir di halaman padam satu persatu. Raka sadar
bahwa pesugihan ini tidak bisa dihentikan. Ia bukan lagi manusia biasa. Setiap lembar uang yang ia terima adalah janji kematian yang tak terhindarkan. Ia menjadi bagian dari sumur, menunggu korban berikutnya. Desa kembali tenang. Kabut meredah, tapi rumah Raka kosong. Uang tetap di meja, tapi aura kematian menyelimuti setiap sudut. Warga yang selamat menatap rumah itu dengan ketakutan. Mereka tahu, sumur itu telah menagih harga yang paling tinggi. Legenda tentang sumur 7 malam terus berlanjut. Siapapun yang datang akan mendengar cerita Raka, pria yang menjadi korban terakhir. Uang datang dengan mudah, tapi setiap lembar memiliki harga yang tak tertahankan. Raka kini hanyalah bayangan di dasar sumur. Setiap malam ia menunggu, menatap siapapun yang mencoba mendekat. Sumur itu memberi, tapi menagih sampai habis. Dan siapapun yang kaya mendadak, mungkin hanyalah korban berikutnya dari pesugihan sumur 7 malam.